otot-otot jantungnya juga jadi dekom dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami menganjurkan apabila ada disfungsi tiroid ya kita replace secara titrasi sehingga mempunyai nilai kadar yang hormon tiroid yang normal dalam tanda petik. Itu yang bisa ikhtiar yang bisa kita lakukan. Ini termasuk menjawab pertanyaan apakah terapi tadi bisa mengubah fenotip. Ya, kalau nggak salah demikian, tentu tidak bisa mengubah fenotip. Demikian Dr. Miftah. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Miftah Husurur, Bapak Wakil Rektor Bidang ID. Kalau garis tangannya lurus itu artinya memang karirnya naik terus begitu, Pak. Baik, selanjutnya Dr. Nurwasis, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih pada Ketua Sidang, Prof. Budi Santoso. Pertama, selamat ya, Prof. Dr. Muhammad Faizi. Pada hari ini sudah pada tahap ujian terbuka ya. Mungkin deg-degannya kurang beberapa jamnya. Pertama yang saya tanyakan, jadi kalau dilihat dari problem medis penderita sindrom Down ya. Down syndrome pada halaman 12, kita lihat pendengaran 75%, penglihatan, jadi ini area saya ya, itu 60% ya. Glaukoma, refraksi, dan glaukoma ini adalah bidang saya ya. Kemudian disfungsi dari tiroid itu 4-18%. Yang saya tanyakan kepada Prof. Vendus, apa dasar-dasar Prof. Vendus memilih disfungsi tiroid di dalam membangun disertasi ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi dua pertanyaan. Kalau dilihat dari rumusan masalah, dari halaman 7, halaman 4, nomor 7, tentang mekanisme. Kemudian yang kedua, halaman 5 tentang manfaat. Saya bacakan mungkin manfaat sedikit tentang ini manfaat yang dibangun oleh Prof. Vendus. Memberikan informasi ilmiah mengenai polimorfisme gen terhadap terjadinya positivitas anti-TPO dan selanjutnya pada anak Down syndrome. Kemudian saran-saran yang dibangun di halaman 98. Yang saya tanyakan untuk diklarifikasi oleh Prof. Vendus, apakah hasil-hasil ini sudah memuaskan di dalam menjawab apa yang ditanyakan oleh saudara Prof. Vendus sendiri? Ya apa tidak? Kalau belum misalnya, mungkin model-model pemikiran ilmiah apa yang dibangun oleh Prof. Vendus sehingga untuk melanjutkan pencarian dari apa yang diinginkan oleh Prof. Vendus. Terima kasih. Saya persilakan. Terima kasih Kakanda saya Dr. Nurwasis, spesialis mata konsultan, sama-sama anak asramanya. Beliau di asrama Luntas, saya di asrama tapi tidak punya ibu kos di musola. Matur nuwun, saya sangat tersanjung mendapatkan pertanyaan Kakanda. Tentu mengapa saya lebih cenderung pada memilih tiroidnya, itu secara fitrah, jadi manusia akan memilih hal yang mudah bagi dia. Dan bagi saya yang sehari-harinya diberikan amanah untuk bekerja merawat anak-anak dengan kelainan endokrin, karena bidang saya endokrin anak, maka tentu saya akan memilih yang mudah bagi saya atau visible saya lakukan. Oleh karena itu saya lebih cenderung fokus pada gangguan tiroidnya pada anak-anak Down syndrome. Mudah-mudahan jawaban ini memang tidak ilmiah, tetapi itu hal yang dibolehkan karena visibilitas untuk studi itu harus menjadi pertimbangan. Yang kedua, apakah hasil-hasil ini memuaskan? Tentu begitu
melihat hasilnya, perasaan saya adalah galau, kecewa, tapi saya beruntung punya promotor yang suportif sekali, yang sangat membantu membesarkan saya. Terima kasih Prof. Cip dan Dr. Anang juga. Dan juga saya selalu berkonsultasi pada beliau dan pembimbing saya di S3 ini, Prof. Retno juga. Jadi saya sangat terbantu untuk mendapatkan atau melakukan analisis tentang hasil penelitian saya ini. Dan juga saya didukung oleh adik-adik saya di bagian endokrin yang selalu teman diskusi. Di sini ada Dr. Emma, Dr. Yuni, Dr. Ayi. Itu sangat membantu untuk mendapatkan pikiran-pikiran yang jernih untuk melakukan analisis ini. Tentu saya mempunyai rencana-rencana lain tentang lanjutan dari penelitian ini agar apa yang saya inginkan bisa terpenuhi, walaupun itu tidak akan terpenuhi. Karena sifat manusia itu tidak akan pernah puas dengan hasil yang dia capai. Itu yang pernah saya pelajari demikian. Kalau kita menginginkan satu gunung emas, kita akan masih ingin mendapatkan gunung yang kedua. Keinginan. Dan apa yang ingin saya usulkan untuk perbaikan penelitian ini adalah memperbanyak variabilitas dari pasien-pasien Down syndrome. Ya, dengan asumsi bahwa mungkin dengan mengambil sampel di center lain yang bukan rujukan tertinggi, itu kita bisa mendapatkan Down syndrome yang normal dalam tanda petik fungsi tiroidnya, tidak homogen semacam di Sutomo. Mungkin kita bisa gunakan RSUA atau rumah sakit jejaring, dan mungkin teman-teman saya di UKK IDAI juga menyimak di center-center pendidikan lain juga bisa melakukan penelitian semacam ini untuk menjaring variabilitas dari pasien-pasien sehingga kita mempunyai kontrol dalam tanda petik pasien-pasien yang tidak hanya Down syndrome, tidak hanya gangguan tiroid, tetapi yang tiroidnya masih normal. Demikian Kakanda Dr. Wasis. Terima kasih. Jadi Promovendus sudah memilih area yang memang dibebankan yang selama ini ada ya, jadikan divisi-divisi dari Promovendus itu sudah memilih apa yang memang dibebankan oleh misalnya pediatri begitu ya. Dan semoga disertasi ini bukan sebagai yang terakhir, tapi pencarian terus berlanjut dan menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat lebih bagus dari yang dihasilkan pada disertasi ini. Makasih, saya puas. Terima kasih Dr. Nurwasis yang cita-citanya setelah pensiun nanti mau ngajari ngaji di desanya. Baik, ada usulan dari Dr. Faizi tadi bahwa penelitian ini bisa dilakukan multisenter dengan melibatkan di beberapa center-center pendidikan yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya persilakan Profesor Jose R.L. Batubara, Dokter PhD, spesialis anak konsultan. Saya persilakan Prof. Jose. Terima kasih Prof. Budi. Pertama-tama terima kasih saya diajak menguji di sini. Dan juga selamat kepada Dr. Faizi. Kebetulan Dr. Faizi ini ketua kelompok kita sekarang. Ketua kelompok unit kelompok kerja endokrin di Ikatan Dokter Anak. Nah, ada dua tiga pertanyaan yang akan saya ajukan dan satu komentar. Karena ini naskah ilmiah, sebaiknya Dr. Faizi konsisten dengan kata-katanya. Ada anak SD, anak sindrom Down. Ada anak dengan SD, anak dengan sindrom Down. Ada anak-anak SD. Nah, kebetulan di belakang, di kesimpulan ada positivitas anti-TPO anak SD pada anak SD. Nah, ini kadang-kadang bisa merancu, bikin orang yang membaca nggak mengerti. Mungkin
SD satunya adalah sekolah dasar. Jadi kalau yang satu sudah disingkat dengan SD, yang satunya mungkin lebih baik ditulis sekolah dasar. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, kan artinya setelah dilakukan penelitian ini tidak kita dapatkan pengaruh gen yang jelas terhadap timbulnya antibodi ataupun T3 T4 yang berhubungan secara jelas gitu ya. Artinya apakah Dr. Faizi bisa memberikan usulan tegas bahwa sebaiknya kita periksa aja langsung antibodi terhadap tiroidnya, anti TPO ataupun anti tiroglobulin gitu loh, sehingga tanpa memeriksa gen mungkin kita bisa langsung ke ujungnya gitu. Terus yang kedua, ya kalau kita lihat begini ya, saya masih lihat ada kecenderungan kalau kita lihat di halaman 76 tentang CTLA yang C60T itu ada kecenderungan bahwa yang GG itu lebih GG dan di C60T dan C82 1822T itu GG dan CT itu lebih dominan pada anak-anak yang dengan Down syndrome. Gitu loh. Jadi itu kecenderungannya bisa kita lihat di situ. Dan kemudian satu lagi yang terakhir adalah Dr. Faizi tadi menuliskan bahwa sebagian itu hipotiroid sentral, tapi dan bergabung dengan Hashimoto tiroiditis. Mungkin ini lebih baik diperjelas bahwa hipotiroid sentral itu adalah jenis kelainan tempat lokasi dari kelainan hipotiroid ini. Sedangkan Hashimoto tiroiditis ini adalah proses terjadinya. Jadi dua hal yang berbeda, mungkin lebih baik dibedakan sehingga tidak rancu gitu loh. Karena kalau kita bicara hipotiroid sentral, penyebabnya macam-macam gitu. Tapi kalau kita bicara tiroiditis Hashimoto, penyebabnya pasti autoimun, pasti anti TPO yang meningkat ataupun anti TG yang meningkat. Nah, sehingga kita mesti lihat di sini, mestinya dengan data begini, mungkin Dr. Faizi sudah bisa menentukan, mengusulkan ya, kapan timing pemeriksaan anti TPO dan anti TG ini dilakukan dan kapan pengulangannya seperti American Academy of Pediatrics yang berani bilang setahun sekali gitu. Nah, harusnya kita juga bisa memberikan arahan dari disertasi yang sangat bagus ini. Saya sangat mengapresiasi penelitian ini karena apa? Sebagian pasien kita itu kalau datang ke dokter anak umum langsung dikasih terapi tanpa dia periksa hormon tiroidnya lagi gitu loh. Jadi dia langsung terapi tanpa dia lihat, sehingga karena apa? Kesalahan kita bahwa sering terdapat pasien hipotiroid pada pasien yang sindrom Down, sehingga mereka langsung aja kasih terapi. Nah, kalau dengan adanya begini mungkin lebih baik nanti ada penjelasan bahwa ya periksa antibodinya dulu sebelum dilakukan terapi apa. Terima kasih, Dr. Faizi. Saya persilakan, Dr. Faizi. Terima kasih guru saya, Profesor Dr. Yose RL Batubara, spesialis anak konsultan. Beliau ini membimbing saya memberikan dasar-dasar ilmu endokrinologi anak dan juga membimbing saya presentasi-presentasi makalah di luar negeri. Terima kasih atas support dan kebaikannya, Prof. Ya. Tentang koreksi, terima kasih untuk penulisan naskah. Akan kita upayakan akan lebih sempurna, Prof. Tentang usulan yang mana marker autoantibody yang lebih utama, beberapa jurnal memang menyatakan anti TPO lebih diutamakan untuk diperiksakan, tetapi pada penelitian saya ini justru yang lebih sensitif adalah anti TG.
Ini juga tentu spesifitas dari lokasi pasien juga, lokasi tempat penelitian. Saya tidak tahu faktor yang mempengaruhi kenapa anti TG di tempat kami lebih sensitif dibandingkan anti TPO-nya. Ya. Oleh karena itu, usulan saya sebaiknya diperiksakan kedua-duanya, Prof. Tentang masalahnya kapan itu, karena variabilitas dari pasien-pasien penelitian saya tidak begitu bagus, jadi homogennya, jadi kita tidak tahu kapan terjadi mulai gangguan tiroid dan tidak. Jadi tentu saya tidak bisa menentukan secara pasti usia-usianya seperti rekomendasi punya Amerika. Amerika saja itu rekomendasinya juga berdasarkan kesepakatan, ya, bukan berdasarkan usianya, bukan berdasarkan pada riset, tapi kesepakatan melihat prevalensi gangguan tiroid mulai kapan. Yang jelas kalau dari penelitian kita ini lebih mudah. Jadi di bawah 5 tahun pun itu sudah mencapai 96% lebih terjadi gangguan tiroid. Karena pada dasarnya semuanya terganggu, hanya satu saja yang subklinik, ya, 3%, 3,2%. Tentang distribusi dari gangguan tiroidnya sentral, primer maupun subklinis, pada awalnya memang tidak masuk bagian dari penelitian kita, karena secara konsep, jadi karena polimorfisme gene itu akan meningkatkan risiko atau kejadian autoimun tiroid, ya. Jadi primernya memang hanya sampai gangguan atau kerusakan kelenjar tiroid sehingga menghasilkan T4 dan T3. Tetapi nilai itu bagi saya sebagai klinisi tidak ada artinya kalau tidak digabung dengan TSH interpretasinya. Oleh karena itu pada paper pertama, pada ujian pertama itu saya berikan subjudul temuan lain, ya. Kalau di makalah ini saya masukkan dalam hasil penelitian. Kalau kita melihat kerangka konsepnya memang tidak ditujukan untuk itu, Prof. Jadi sehingga penggolongan hipotiroid sentral, primer dan subklinis itu mau tidak mau kita harus mengaitkan hasil kadar T3 dan FT4 itu terhadap bagaimana kadar TSH-nya. Yang keenam, apakah nanti positivitas antibodi autoimun, ya, antitiroid itu menentukan terapi? Hingga sekarang konsensusnya belum. Jadi itu hanya marker bahwa dia akan suatu ketika akan jatuh menjadi hyper atau hipo. Tetapi kita melakukan replacement terapi atau penekanan terapi itu apabila sudah ada gangguan fungsi dalam arti klinis maupun kadar T3, T4 dikaitkan dengan TSH-nya. Demikian Profesor, mohon maaf apabila kurang berkenan. Sampun, Prof? Terima kasih, saya cukup puas. Baik, terima kasih Prof. Josi. Selanjutnya adalah Dr. Anggraini Dwi Sensusiati, dokter spesialis radiologi konsultan. Saya persilakan Dr. Anggra. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan selamat Dr. Faizi yang sudah menjalani proses pendidikan dan ini sudah tidak ada sekolahnya lagi, sudah terakhir. Dan tentu waktu yang digunakan
untuk sekolah ini di antara kesibukan sebagai kadep dan sebagainya. Jadi Dr. Faizi tadi saya memperhatikan dari pertanyaan para penyangga mulai pertama sampai terakhir tadi, tentu penjelasan tentang mengapa tidak ada hubungan itu sangat menarik sekali. Jadi bisa dilihat dari sudut tadi seperti Dr. Miftah mengatakan bahwa ini fenomena yang baru. Dan di pembahasan Dr. Faizi tadi disampaikan bahwa mengapa polimorfisme tidak berhubungan karena poligenetik. Menurut saya masih perlu diperpanjang lagi mungkin alasan-alasannya. Jadi selain poligenetik tentu ada faktor-faktor lain. Nah ternyata tadi Dr. Faizi juga menyampaikan bahwa variasi dari sampelnya ya dari subjek yang diteliti juga mungkin karena keterbatasan waktu. Jadi saya memang setuju Dr. Faizi, ini riset ini harus diteruskan dengan berbagai macam variasi dari subjeknya supaya ada keterwakilan. Mungkin nanti akan bertemu dengan fenomena-fenomena yang lebih banyak lagi di sana. Jadi menurut Dr. Faizi, apakah selain faktor poligenetik, faktor lingkungan, adakah faktor endogen yang juga mempengaruhi hasil ini? Kemudian yang kedua, berkenaan dengan bidang kami di head and neck imaging, bahwa adanya kelainan atau deformitas akibat dari autoimun yang berada di tiroid itu sebetulnya bisa dideteksi sedini mungkin dengan pemeriksaan ultrasound. Kami memang belum terlalu banyak mengerjakan ultrasound untuk anak-anak Down syndrome dengan kelainan yang ada di tiroid. Tetapi kalau pada pasien-pasien dewasa, adanya Hashimoto disease, Graves disease, itu bisa kami deteksi dan pengaruh pemberian terapi terhadap perubahan yang terjadi secara imaging di tiroid itu bisa ditentukan. Jadi kalau pasien-pasien yang orang dewasa dengan Hashimoto atau Graves disease, post treatment atau before treatment itu sangat jelas perbedaannya. Ya, jadi mungkin ada pertimbangan dari Dr. Faizi apakah imaging sedini mungkin pada anak-anak Down syndrome atau anak-anak yang normal misalnya dengan risiko untuk terjadinya autoimun itu bisa dikerjakan. Saya rasa itu Dr. Faizi mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Terima kasih kakak saya Dr. Anggraini Dwi Sen Susiati, dokter spesialis radiologi konsultan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan asupan pada saya dan menguji. Jadi sepanjang pengetahuan kami, selain poligenetik, ada faktor lain yakni nutrisi. Dikatakan selenium itu juga mempengaruhi risiko, defisiensi selenium itu juga mempengaruhi atau meningkatkan risiko autoimun pada tiroid. Juga vitamin D3 itu juga mempengaruhi. Terus tentang modalitas USG sebagai monitoring hasil terapi, saya tidak mendalaminya dan mungkin Dr. Anggraini yang lebih ahli, tetapi pada pasien-pasien yang positif antibodi anti-TPO, anti-TG-nya, itu tidak selalu kita USG-kan secara klinis praktis, kecuali ada pembesaran kelenjar, gondok atau goiter. Itu adalah salah satu indikasi untuk melakukan, apalagi dengan nodul tiroid yang pada palpasi itu
dengan lebih dari 1 cm. Itu mutlak dilakukan USG dan bahkan guiding USG untuk dilakukan FNAB. Itu sepanjang pengetahuan saya sebagai secara klinisi, dan ini tentu asupan yang baik bahwa teman-teman di radiologi sudah bisa mendeteksi atau membedakan gambaran Hashimoto atau goiter yang sudah diterapi dan yang belum respon terapi. Terima kasih, Dr. Anggraini. Terima kasih pimpinan sidang, puas dengan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Anggrek. Selanjutnya Prof. Retno Handayani, Dr. Master of Science, PhD. Saya persilakan Prof. Retno. Terima kasih Prof. Budi Santoso. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Dr. Faizi yang telah menyelesaikan pendidikan S3-nya dan sudah sampai ke tahap ujian terbuka yang terakhir ini. Sudah banyak pertanyaan yang diajukan oleh para uji dan sudah dijawab dengan baik. Namun saya masih sisa satu lagi, mohon pengerucutan manfaat ini. Pertanyaan saya adalah mengenai pemeriksaan gen C60T. Ya. Dan kalau kita bandingkan dengan pemeriksaan gen yang lain, maka nukleotida yang akan berubah sebagai SNP itu selalu nukleotida yang tertulis pada nomor gennya, ya. Tetapi kenapa kok pada C60T ini tidak yang tertulis itu di situ C60T untuk CTLA4. Nukleotida yang didapat kok lain sama sekali, yaitu GG, AA, dan AG. Ya. Kemudian karena ini saya membaca ke depan lagi, saya baca di referensi, di situ yang G dan A itu adalah CTLA4A49G. Apakah ini tidak ada salah ketik? Ya. Jadi ini yang diperiksa misalkan yang A49G, sehingga notipnya itu adalah G ataupun A ataupun A. GG, A atau A. Ya. Kemudian yang kedua, mohon dikerucutkan kembali penata laksanaan anak Down syndrome apa dengan risiko penyakit autoimun ini akhirnya mendapatkan penyempurnaan dengan dasar hasil penelitian ini. Itu saja Dok, terima kasih. Terima kasih. Profesor Retno Handayani, Dr. Master of Science, PhD, yang telah membimbing saya, juga banyak saya tanya tentang ilmunya, tentang apakah ini tidak keliru sepanjang yang saya sambil mengecek Prof dokumennya. Memang kami pada awalnya juga memeriksakan CT49, tapi hasilnya waktu itu tidak bisa, belum bisa dianalisis, memerlukan sequencing dan itu belum selesai. Mudah-mudahan, saya pikir tidak keliru Prof, mohon maaf Prof. Saya tidak bisa menjawab dengan baik untuk pertanyaan ini. Tentang tata laksana sepanjang pengetahuan saya dari segi klinis ini tentu akan sangat berbeda, yakni rekomendasinya adalah pemeriksaan sedini mungkin untuk petanda autoimun, Prof. Karena selama ini belum ada rekomendasi untuk Down syndrome. Untuk petanda autoimun itu memang dianjurkan sesudah usia 5 tahun. Tetapi dengan sampel kami yang di bawah 5 tahun itu sudah positif, tentu kami akan mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi pemeriksaan marker autoimun lebih dini.
Tentang waktunya memang nanti itu akan sangat tergantung konsensus